Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, masih dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun kita menghadapi badai yang sama, yaitu pandemi COVID-19, tetapi tentu ada tetap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang masih berjuang dengan sakit penyakitnya, tentu semangat yang dari Tuhanlah yang akan menolong, mendampingi Bapak Ibu. Dan bagi saudara-saudara yang mendampingi keluarga yang sakit, yang berada dalam pergumulan, tetap sertakan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita lebih dulu untuk bersatu hati di dalam doa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali pagi hari ini kami bertemu dengan Engkau. Hari yang baru, harapan yang baru. Dan ajarlah kami terus berada dalam kasih setia Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu yang berasal dari Engkau. Dan kami hendak menyiapkannya dengan firman-Mu. Tolonglah kami dan berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-80. Demikian firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang karena firman Tuhan ini belajar dari kisah keluarga Zakaria, bersiap menyiapkan Yohanes Pembaptis untuk menjadi jalan bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 bulan sudah kita menghadapi pandemi COVID-19. Anomali ini menyertai juga kehidupan yang menurut kita sangat mendadak, tidak disiapkan. Banyak orang terkejut, banyak orang merasa takut, banyak orang merasa khawatir. Tapi ini adalah sebuah realita yang harus dihadapi. Apakah kita akan terus berada dalam ketakutan? Apakah kita masih menutup diri, berada dalam kekhawatiran? Ataukah kita memiliki alasan, ini adalah mendadak, tidak kami ketahui, dan ini menghancurkan hidup kami. Anomali ini, pandemi ini adalah sebuah kenyataan, dan kita tidak bisa berlari dari kenyataan ini. Yang bisa dilakukan adalah menyiapkan diri menghadapinya, menyiapkan diri hidup bersama dengan pandemi ini. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita kemudian menjalani ini dengan hidup seadanya? Lalu kemudian kita tidak punya rasa khawatir, hidup semaunya, atau kemudian kita menganggap ini tidak ada? Tentu tidak. Cara hidup berdampingan dan berdamai dengan pandemi ini adalah menyiapkan diri. Pemerintah dan juga kita semua berharap bahwa kita akan bisa menghadapinya. Dan ada sebuah skenario yang dikerjakan. Ada sebuah rencana yang baik, yaitu new normal. Tetapi new normal sendiri pun tidak sekedar kita mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Bukan itu saja.
Tetapi bagaimana new normal ini hidup dalam dunia peribadahan, dunia pendidikan, dunia ekonomi, dan dunia sosial kita. Tidak semua orang memahami dan tidak semua orang memiliki satu pemahaman yang sama. Banyak sekali berita-berita yang kita dengar, hilir mudik dan belum tentu satu kesepakatan. Banyak sekali juga kebingungan-kebingungan di masyarakat. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak menyiapkan diri untuk new normal ini. Dalam kisah keluarga Zakaria, kita bisa lihat Zakaria dan juga Elisabet tahu bahwa Tuhan menjanjikan karya yang besar dalam kehidupan mereka melalui anak yang dilahirkan. Bagi mereka, kelahiran anak ini adalah sebuah keterkejutan. Tapi ini adalah sebuah kenyataan yang mereka terima. Dan mereka harus menyiapkan diri sejak anak ini dalam kandungan, menamai dia ketika ia lahir, dan menyiapkan mereka menerima karya Allah dan tugas yang mulia. Mereka, Zakaria dan Elisabet, harus bekerja sama. Dan tidak hanya itu, Yohanes Pembaptis yang diberi tugas itu pun juga menyiapkan diri. Ia semakin besar dan tinggal di padang gurun. Padang gurun bukan suatu yang tempat nyaman yang dipilih banyak orang. Padang gurun bukanlah tempat bertamasya yang asik, bukan tempat berleha-leha yang nyaman, bukan tempat tinggal yang nyaman. Tetapi Yohanes Pembaptis mengambil tempat di padang gurun untuk menyiapkan diri sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Ternyata persiapan itu bukan sesuatu yang nyaman. Zakaria sempat bisu. Elisabet sempat ragu dan ketakutan. Yohanes Pembaptis harus hidup di padang gurun. Tetapi semua persiapan-persiapan yang tidak nyaman itu akhirnya menjadi jalan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis menjadi tempat orang mengalami pertobatan dan menerima baptisan. New normal adalah solusi yang ditawarkan. Dan itu membutuhkan kesiapan. Bagaimana kita hidup secara bersih dan sehat? Bagaimana kita hidup dalam kehidupan sosial yang baru? Dalam peribadahan di mana kita menemukan arti ibadah, persekutuan yang sejati? Dalam keluarga, bagaimana kita memaknai keluarga? Bagaimana kita memaknai kehidupan kerja dan ekonomi kita dalam kehidupan new normal. Tidak sekedar untuk melawan pandemi itu, tetapi untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Selamat menyiapkan diri untuk kehidupan normal yang baru, untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, dan menjadi sarana pewartaan kabar baik. Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera menyertai kita. Amin.